Pak Iwan sudah masuk? Pak Iwan sudah masuk, sudah ada? Sudah Bu, udah ada. Masuk ya? Udah ada. Assalamualaikum Pak Iwan, sudah masuk? Waalaikumsalam, sudah. Sudah ada. Bu Dapika, Kaprodi. Ini mau dibuka dulu sama Kaprodi, silahkan. Atau langsung sama saya, atau gimana? Nanti aja. Ini siapa pembimbing? Udah sana. Ini harus dibuka dulu sama Kaprodi tidak? Atau langsung saja sama saya? Ya, Assalamualaikum Bu Rapika, mau membuka dulu. Mangga silakan Bu Rapika untuk opening dulu. Oke, terima kasih Bu Noneng, Pak Iwan. Siapa yang gabung sini? Mirna ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini mulai pelaksanaan seminar hasil magang atau kerja praktek. Perdana ya Mirna ya. Sudah siap Mirna? Pertama nih Mirna. Halo Bu, siap. Insya Allah ya. Oke, nanti di sini akan paralel ya, setelah Mirna nanti ada Melani dan juga Fitri di hari pertama. Lanjut kita sampai tanggal 3 untuk pelaksanaan seminar KP atau magangnya. Nanti jika misalkan ada beberapa agenda yang tidak bisa Bapak Ibu lewatkan ya, atau reschedule untuk agenda seminar, mohon konfirmasi saja. Dan harapannya seminarnya selesai di tanggal 3 nanti untuk 2 orang ya, 3. Kenapa ada yang tanggal 3? Karena baru selesai di tanggal 31 ya Bu ya. Tanggal 31 Januari, ngebut juga sih lumayan mereka. Ya, kita buka seminar magang ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar sampai akhir dan hasil yang diperoleh sesuai harapan, sesuai dengan kerja keras yang teman-teman lakukan selama magang kurang lebih 4 bulan ya. Oke, untuk pelaksanaan seminarnya nanti dipandu oleh dosen pembimbing, dan untuk pelaksanaan presentasi maksimal 15 menit ya, maksimal 15 menit karena nanti harapannya banyak ditampilkan hasil-hasil untuk konversi ke mata kuliah, dan juga untuk ada tayangan video hasil kegiatannya, serta nanti di akhir dosen pembimbing, dosen penguji akan diberikan form untuk penilaian seminar magang. Kalau untuk berita acara nanti diisi oleh Ibu Admin Ibu Admin Teknik Industri. Oke, harapannya langsung diisi penilaiannya sehingga walaupun nanti ada perbaikan diupload di link KP. Kalau sudah diisi nanti bisa lebih cepat lagi untuk berita acara, dan juga ada SK pengujinya nanti untuk Bapak Ibu semua untuk BKD ya. Oke, sekian dari saya mungkin. Terima kasih sudah menjalankan seminar KP-nya sesuai dengan jadwal. Kalau ada perubahan mohon dikonfirmasi Bapak Ibu. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara saya ambil alih. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi Teknik Industri
memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator pada seminar magang atau hasil magang dari pada Saudari Mirna Novia Mihdan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang telah memberikan kesempatannya kepada saya selaku moderator pada seminar hasil magang ini. Kedua, kepada Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho MM yang mana pada kali ini berperan sebagai dosen penguji yang akan berikan masukan-masukan ya. Kalau penguji kan itu bisa terlalu serem gitu ya. Jadi yang akan berikan masukan-masukan terhadap hasil magang daripada Saudari Mirna ini, juga kepada admin teknik yang telah menyiapkan link Zoom ini, juga kepada Saudari Mirna yang mau mempresentasikan hasil daripada magang ini, serta mahasiswa teknik industri yang sudah masuk ke link Zoom seminar ini diucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, untuk mempercepat waktu, maka kami persilahkan kepada Saudari Mirna untuk mempresentasikan hasil magang di CP Kojo Group Indonesia yang berjudul Pengembangan Usaha Konveksi Baru dalam Memetakan Peluang Bisnis Era Menghadapi Berbagai Ancaman dengan menggunakan metode SWOT. Untuk itu kepada Saudari Mirna kami beri waktu sekitar 10-15 menit ke depan untuk mempresentasikan hasil magang. Kami persilakan. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Nuning Nurhayani MMPD selaku pembimbing KP dan moderator. Yang terhormat kepada Ketua Prodi Ibu Rapika Ratiksti Murni STP MSI, kepada dosen penguji Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho MM. Nah, langsung saja pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek yang berjudul Pengembangan Usaha Konveksi Baru dalam Memetakan Peluang Bisnis Era Menghadapi Berbagai Ancaman dengan menggunakan metode SWOT. Langsung saja. Yang pertama itu latar belakang. Industri konveksi di Indonesia merupakan salah satu sektor yang cukup signifikan dalam perekonomian. Dengan kontribusi yang besar terdapat penyediaan lapangan pekerjaan dan produk lokal, sektor ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari pakaian jadi hingga tekstil lainnya. Dengan pengembangan yang pesat, industri konveksi menghadapi tantangan yang terus berkembang, mulai dari peningkatan pesaing yang semakin ketat, perubahan pasar, ekonomi, sosial, teknologi yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Nah, untuk selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dalam usaha konveksi baru untuk mendukung pengembangan usaha. Yang kedua, apa saja peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh usaha konveksi baru dalam menghadapi pesaing pasar berubah tren konsumen. Yang ketiga, bagaimana metode SWOT yang dapat digunakan untuk memetakan peluang ancaman yang ada di pasar bagi usaha konveksi baru. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama, fokus pada usaha konveksi baru yang berada di bawah naungan tempat magang, fokus pada penggunaan metode SWOT untuk analisis internal dan eksternal, fokus pada analisis peluang dan ancaman dalam lingkungan pasar. Untuk tujuannya, untuk mengetahui cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan eksternal dan internal, untuk mengetahui peluang dan ancaman eksternalnya, yang ketiga untuk mengetahui metode SWOT dapat digunakan dan memetakan peluang ancaman. Untuk manfaatnya bagi instansi perusahaan meningkatkan efisiensi produktivitas, membantu proyek atau pekerjaan, meningkatkan keunggulan kompetitif. Untuk prodi
program studi pengembangan jaringan alumni di industri, membangun kerjasama dengan dunia industri, manfaat bagi mahasiswa mendapat pengalaman baru serta wawasan terkait dunia kerja, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan pengelolaan waktu. Nah, untuk profil perusahaan, Kojo Garmen atau Kojo Group Indonesia yang telah berdiri sejak 28 November 2018 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konveksi, melayani pemesanan kebutuhan sandang kecil maupun besar untuk pribadi maupun organisasi. Didirikan oleh Faisal Nur Sodik SAB dan Dani Afdiansa Shum, seorang wirausahawan dengan visi misi mendukung produk pakaian lokal berkualitas dengan harga kompetitif. Nah, untuk produksi rumahan skala besar di atas 1000 pieces ada 300 mesin, sedangkan rumah produksi skala besar di bawah 1000 pieces ada 17 mesin. CP Kojo Garmen berlokasi di Pila Bandung Indah nomor 67 Cilenyi Kulon, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Untuk proses bisnis, proses ini dimulai dengan studi pasar digunakan memahami kebutuhan konsumen, tren industri, serta kemungkinan pasar baru. Tim melaksanakan survei dan analisis kompetitor untuk mengenali preferensi pelanggan dengan metode diterapkan oleh pesaing. Strategi bisnis yang berfokus pada keunggulan pesaing seperti menciptakan pakaian olahraga yang berkualitas tinggi dengan desain yang modern. Langkah selanjutnya adalah pengembangan identitas merek Joy Sport sebagai merek konveksi baru. Proses bisnis dilanjutkan dengan tahap produksi dan pengelolaan operasional. Nah, untuk proses produksinya, proses pembuatan di Joy Sport dimulai dengan penerimaan spesifikasi pesanan. Setelah pesanan diterima, administrasi mencatat informasi seperti desain, ukuran, jumlah tipe, bahan yang diinginkan oleh customer-nya. Untuk selanjutnya, setelah spesifikasi disetujui, tim desainer atau tim desain menyesuaikan pola yang diinginkan customer untuk proses pemotongan bahannya. Lalu disiapkan untuk pemotongan kain mengikuti pola yang telah disiapkan, kemudian diserahkan kepada bagian penjahitan dimulai dari setiap dari bahan mentah menjadi produk jadi. Setelah penjahitan selesai, maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kualitas baik dari segi jahitan, ukuran, detail, dan desainnya. Lalu apabila ada yang tidak memenuhi kriteria customer-nya, maka diulangi lagi revisi. Apabila sudah sesuai kriteria customer, maka langsung dikirim ke customer-nya. Nah, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internalnya, kemampuan produksi yang telah terstandarisasi menghasilkan pakaian olahraga yang kualitas unggul. Tim produksi berpengalaman memahami aspek teknik dan pakaian olahraga, proses operasional dan efektif dengan alur kerja terorganisir mulai dari pengolahan pesanan hingga pengiriman barang. Untuk kelemahannya, kurangnya inovasi dalam desain yang unik untuk membedakan produk dari pesaing, minimnya perbedaan platform digital yang dibatasi jangkauan pasar, ketergantungan pada pemasok bahan baku tertentu yang dapat menghambat produksi, gangguan pemasokan. Untuk mengantisipasi peluang ancaman dan peluang eksternalnya, tingginya ketertarikan masyarakat terhadap pakaian olahraga akibat adanya tren gaya hidup sehat, pertumbuhan platform di e-commerce memperluas akses ke pasar yang lebih besar, peluang untuk berkolaborasi dengan influencer atau atlet yang memperkuat merek. Ancaman eksternalnya, pesaing harga yang sangat ketat di industri konveksi pakaian olahraga, perubahan cepat dalam tren konsumen membutuhkan inovasi produk yang berkelanjutan, fluktuasi biaya, bahan baku dapat berdampak pada pengeluaran produksi. Nah, untuk solusinya, di sini ada solusinya. Solusi pertama yaitu untuk kekuatan internal, mendukung kemampuan produksi terstandarisasi melalui pengelolaan data real time dan pemantauan kualitas, meningkatkan efisiensi tim produksi, berpengalaman dalam menyediakan alat lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, mengoptimalkan proses operasional dengan integrasi pengelolaan pesanan hingga pengiriman, menjamin alur kerja tetap terorganisir dan efisien. Untuk kelemahannya, minimnya keberadaan di platform digital memiliki dampak langsung terhadap jangkauan pasar. Pengembangan toko online memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi.
Untuk toko online, pelanggaran yang dapat dengan mengakses lebih produk kapan saja, untuk mengaksesnya untuk kapan saja, dan berkolaborasi dengan marketplace. Untuk solusi eksternal, peluang eksternalnya kolaborasi dengan influencer atau atlet langsung menarik perhatian audiens untuk menarik dengan gaya yang sehat. Influencer atau atlet memiliki daya tarik yang sangat membangun untuk citra merek yang kita punya. Strategi ini dapat digabungkan dengan kampanye gaya hidup sehat, promosi di platform e-commerce untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk ancamannya menghadapi persaingan, harga menawarkan nilai tambahan yang unik, misalnya fitur inovasi atau bahan ramah lingkungan. Perusahaan dapat bersaing secara non-harga. Untuk perusahaan tren konsumen, produk dengan keunggulan referensiasi lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan tren konsumen, menjadikan relevan dalam pasar dinamis. Mengurangi dampak fluktuasi biaya bahan baku, fokus pada produk dengan nilai tambah memungkinkan dengan harga yang premium. Nah, untuk strateginya di sini ada strategi pengembangan analisis SWOT. Strategi yang pertama SO, Strengths of Opportunities, memanfaatkan kekuatan internal dengan untuk peluang eksternalnya. Misalnya jika sebuah usaha konveksi unggul dalam usaha kualitas produk dan terdapat peluang di e-commerce-nya. Untuk yang kedua, strategi SO, Weakness of Opportunities, mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Contohnya jika konveksi memiliki keterbatasan modal, tetapi ada peluang di pasar internasionalnya. Untuk yang ketiga, strategi Strength Stretch, untuk menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Contohnya jika usaha konveksi memiliki produk berkualitas tinggi, mereka dapat fokus untuk referensiasi produk yang bersaing dengan harga yang ketat. Untuk yang keempat, strategi WT, Weakness Stretch, meminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal. Usaha konveksi yang baru dapat mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok untuk penggangguan pemasok lainnya. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Dalam usaha konveksi baru, kekuatan dan kelemahan internal dapat diidentifikasi melalui analisis sumber daya, proses operasional, kualitas produk, keterampilan tenaga kerja, dan efisien manajemen. Memahami yang lebih terdapat faktor-faktor internal yang sangat penting untuk menemukan strategi yang sesuai guna pengembangan usaha. Yang kedua, peluang dan ancaman eksternal. Peluang yang dapat dihadapi usaha konveksi meliputi meningkatkan untuk pakaian custom, kemajuan teknologi, dan akses pasar melalui e-commerce-nya. Untuk ketiga, penggunaan metode SWOT yang merupakan alat strategis efektif untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang terdapat pada konveksi baru ini. Nah, untuk sarannya, yang pertama, meningkatkan inovasi desainer melalui pelatihan, memperluas jangkauan digital dengan memperkuat strategi pemasaran melalui media sosial dan e-commerce, mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dengan verifikasi sumber bahan baku, meningkatkan efisiensi produk melalui pelatihan teknis adopsi teknologi baru untuk proses produksi, menguatkan citra merek lokal dengan pemanfaatan kolaborasi bersama influencer atau komunitas olahraga lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mirna, tadi Ibu mau ngasih waktu itu 15 sampai 20 menit. Tapi karena lagi ada yang bimbingan jadi ya dikasih 10 sampai 15 menit. Tadi mau dikasih waktunya untuk presentasi itu 15 sampai 20 menit. Baik, sebelum kita ke ke sesi pengujian saran-saran daripada dosen penguji, coba minta ditampilkan dulu video kegiatan selama melaksanakan magang di CP tadi itu. Baik Ibu, sebentar.
Belum tampil. Belum ya. Ya, di situ aja. Ya Bu, gimana Bu? Ya, ya. Ditampilkan dulu video kegiatannya Mirna selama melaksanakan kegiatan magang di CP Kojo tadi. Baik, Ibu, sebentar. Ini lagi loading dulu. Maaf tadi ada Pak Sony juga ya masuk. Maaf tadi saya tidak menyebutkan. Soalnya tadi belum masuk ya. Selamat siang Pak Sony. Maaf tadi tidak saya sebutkan. Enggak ada suaranya. Mirna, videonya kok nggak ada suaranya? Ulangi lagi. Ibu. Masih belum ada suara, kenapa ya? Mirna nggak pakai suara, nggak pakai ini. Kok tidak ada suaranya? Tidak ada suaranya, Ibu? Heeh. Sebentar. Di videonya ada suaranya enggak? Ada, Ibu. Tapi enggak kedengaran, enggak muncul tuh suaranya. Coba dari awal lagi ya. Oh enggak, Mirna jelasin per segmen ini isinya apa gitu juga nggak apa-apa. Ya, coba Per section apa gitu. dari awal. Nah, tadi tidak terdengar, tidak ada suara ya, Pion ya? Nggak ada, cuman kalau memang nggak ada suaranya, Mirna bisa menjelaskan, oh section ini menjelaskan ini, section ini menjelaskan ini gitu. Apa enggak? Jadi suaranya diganti sama suara Mirna maksudnya. Oh ada. Alhamdulillah. Ada suaranya, Pak? Ada. Nah, hilang lagi. Ada. Sudah, Pak. Sudah. Ya, tapi sayang ya videonya tidak pakai keterangan gitu, tidak dijelaskan. Tidak ada itunya penjelasannya. Kenapa tidak pakai penjelasan? Nanti itu lagi diedit lagi lah biar bagus. Baik, Bu. Ya, diedit lagi. Jadi ada penjelasan-penjelasan daripada video tadi.
supaya orang ketika menonton itu tidak hanya menonton film bisu ya. Nah, jadi biar menarik gitu ya. Baik, tadi Saudari Mirna sudah selesai mempresentasikan laporan magangnya, juga dengan memutar video hasil laporan magangnya tadi. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Iwan Satrio kami persilahkan untuk memberikan masukan-masukan dan saran-saran terhadap laporan magang Saudari Mirna ini. Ya, itu untuk kepada Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho MM kami persilahkan. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rafika Ratik Sri Murni, selaku Kaprodi Teknik Industri yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar ya dan bersama-sama dengan teman-teman yang sudah terjun ke lapangan dalam kegiatan seminar magang ini. Yang kedua kepada Ibu Insinyur Noneng Nurhayani, MPD yang sudah membimbing ya Mirna dengan sangat baik, dan juga menghargai untuk Mirna yang sudah melaksanakan magang dan mungkin bekerja sangat keras ya untuk magang ini. Ada beberapa yang kita mau saling-saling lah ya, saling-saling untuk explore gitu. Nah itu hati-hati ketika nggak masukkan dulu ya. Pertanyaan dulu. Ini kan bahasanya adalah pengembangan usaha konveksi ya. Iya, Nah, Pak. usaha konveksi baru itu pertanyaannya itu pengembangan usaha yang mau dikembangkan tuh usaha apanya ya. Jadi kalau usaha itu kan aspeknya banyak ya. Ada aspek manajemen pemasarannya dan aspek manajemen SDM-nya. Kalau ini kayaknya karena arahnya ke peluang bisnis ya. Sebenarnya ujung tombaknya memang manajemen pemasaran kalau peluang bisnis, tapi kan eh, apa ya ekor di belakangnya itu harus diikuti oleh manajemen yang lain ya, termasuk yang mata kuliah yang dikonversi. Kan ada mata kuliah konversi, ada manajemen mutu ada ya Mirna ya. Ada, Pak. Jadi nah bisnis berarti kan tidak akan berkembang kalau manajemen mutunya tidak baik, betul ya Mirna ya. Ya, betul, Pak. Nah, kan ada konversi juga, konversi transportasi dan distribusi, betul ya? Saya nggak ngambil, Pak. Oh, konversinya apa lagi? Konversinya ada digital marketing, Nah, berarti kan harus didukung oleh kemampuan digital marketing yang memadai. Terus apa lagi? manajemen kinerja, Nah, berarti harus didukung oleh kinerja dari seluruh personel dengan baik ya. Terus apa lagi? ya ada proyek kewirausahaan, Apalagi itu, mulai tulisan terus. pemodelan sistem, Nah, berarti harus dibuat sebuah modeling sistem ya untuk eh, usaha ini ya, usaha konveksi ini. Nah, maksud saya itu pertama sih dari mengambil kesimpulan itu ngambilnya dari mana ya? Kok terlalu lompat ya? Misalnya kayak strength-nya tadi berani ngambil kesimpulan kalau apa tadi apa sih tadi eh, kualitasnya bagus ya, atau sudah bertahun-tahun menggeluti pakaian olahraga dan pakaian olahraga punya keunikan misalnya. Nah, itu ngambil kesimpulan itu dari fakta yang mana ya? Data yang mana? dari data yang sebelumnya yang dari tempat magang. Ya, coba buka yang strength-nya. Saya nggak ngetes ya, hanya mencoba untuk nyambungin, nah ke depannya harus begini gitu. Hati-hati dengan SWOT ya. SWOT ini eh, seolah-olah mudah karena kita tinggal bikin statement-statement ya. Oh ini kayaknya statement yang ini kekuatan, statement yang ini gitu. Padahal statement itu harus dibangun dari fakta dan data. Nggak bisa statement itu berdiri sendiri ya. Coba tadi strength-nya aja. Strength-nya kekuatan produk Dibuka di ini nggak bisa ya, di share screen-nya. laporan ya, Pak? Apa Enggak, presentasinya tadi.
Ya, tadi padahal udah nginget-nginget lupa juga. Ya ada tamu masuk jadi lupa. Jadi padahal udah kalau nggak salah tadi keunikan ya baju olahraga, kelebihannya ya. Terus apa keterampilan SDM yang memadai tadi ya kalau nggak salah ya. Apa tadi strength. Nah ini sekalian pengalaman buat teman-teman lah yang ngambil metode SWOT ya. Metode ini seolah mudah, padahal ini perjalanannya panjang. Metode SWOT itu perjalanannya panjang. Banyak teman-teman yang meremehkan menurut saya ya. Nah, ini kekuatan internal, kemampuan produksi yang terstandarisasi. Ini datanya dari mana? Kenapa kita bisa ngambil kesimpulan bahwa produksinya telah terstandarisasi? Dari dari tempat magangnya, Pak, Ya, ngambil datanya berupa apa? berupa narasi aja, nggak berupa data itu. Ya kan kita misalnya gini nih, kita makan di warung, warung itu masakannya enak misalnya. Nah, kita kan bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu kekuatan internal dari warung makan itu adalah sotonya yang enak, walaupun satenya biasa-biasa tapi sotonya enak misalkan. Nah, datanya dari mana? Oh, datanya dari setelah kita mensurvei, kita ngajak makan teman kita 5 orang, lima-limanya mengatakan enak. Nah, itu namanya berdasarkan data gitu. Nah, kalau ini kita berani membuat statement kemampuan produksi telah terstandarisasi. Ini kesimpulan ini diambil dari kegiatan apa? Apakah kita melakukan menyebarkan kuesioner? Apakah kita bertanya kepada QC yang ada di situ dengan wawancara yang mendalam, ya, in-depth interview misalnya. Iya, Pak, Ngambilnya dari melakukan mana? wawancara bersama foundernya langsung. Ini bersama foundernya langsung. Ya, Pak. Nah, cara wawancaranya gimana? Wawancara biasa, Ya, observasi. kalau bahasa kerennya instrumennya ya. Kalau bahasa saya orang lapangan, cara nanyanya gimana? Untuk nanyanya paling nanya seperti di sini bagus nggak untuk pakaian jersey olahraganya. Nah, itu mohon dibuka lagi ya kalimat standar itu apa. Jadi standar itu artinya keseragaman ya. Keseragaman semuanya ada suatu acuan ya. Dia ada benchmark acuan. Nah, acuannya ini apa? Misalnya acuan bahan baku gitu, acuan model, acuan ukuran ya, acuan jahitan, acuan potongan baju. Nah, itu semuanya memiliki acuan dan memiliki standar yang jelas gitu misalnya. Nah, itu berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa itu terstandarisasi. Nah, contoh lagi yang nomor 3 nih, nomor 2 apalagi ini ya, tapi saya lewati aja lah. Nomor 3, alur kerja yang terorganisir. Ini ngambilnya dari mana informasinya? Bisa ngambil kesimpulan ini. Jadi kalau SWOT itu sudah kesimpulan ya. Nah, kesimpulan itu kan didapat dari fakta A, fakta B, fakta C, fakta D. Nah, disimpulkan itu semua. Jadi ini menjadi sebuah konkret apa namanya kesimpulan. Nah, ini kan berarti udah nyimpulkan ya. Nah, itu dapat dari mana? Kenapa kita tahu bahwa alur kerjanya sudah terorganisir? Kita juga kan ikut serta dalam ininya, Pak, dalam bentuk mulai dari pemesanannya hingga packing. Oh, berarti dari pemesanan dan packing ada terstruktur dan terorganisasi baik perencanaannya, orang yang melaksanakan, waktunya gitu ya. Ya, Pak. Nah, gitu-gitu berarti harus dibuat satu slide, saran saya sih satu slide atau satu keterangan di laporan. Nah, mengenai gambaran terstandarisasi itu gambarannya kayak apa. Baru kita ngambil kesimpulan ini. Fakta-fakta mengenai aspek teknis berpengalaman itu ya berpengalaman gampang aja tinggal bikin Excel, nomor, nama, terus pengalamannya berapa tahun. Iwan pengalamannya 5 tahun, si Jainul Hakim pengalamannya 7 tahun, si Jandro pengalamannya 8 tahun. Nah gitu-gitu tuh.
Nah, Ya, itu kan baik. pengalamannya ada semua tuh. Nah, berarti kita rata-rata misal, oh rata-rata pengalamannya 7 tahun, Pak. Nah, baru kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tim produksinya berpengalaman. Sampai sini ngeh nggak maksudnya? Ya, Pak. Jangan lompat gitu. Terus kelemahan juga sama ya. Karena kelemahan ini sebenarnya adalah sesuatu yang kalau kita tudingkan ke orang, nggak ada orang yang mau ngakuin. Apalagi nggak ada buktinya. Ada buktinya kadang kita nggak mau ngaku kan. Ya kita ngomong, mohon maaf Pak, usaha Bapak ini kurang inovasi. Wah, pasti kan dia, oh usaha saya sebesar ini, omsetnya sebesar ini, kemudian permintaannya tiap tahun meningkat, masa iya kurang inovasi? Nah, tapi kalau kita ngasih bukti, ini Pak, buktinya. Nah, buktinya bahwa kalau di apa namanya di marketplace, misal baju olahraga tuh jenisnya kok sekian loh Pak, ada 7 macam, sementara Bapak hanya bikin 2 macam. Nah, itu salah satu bukti Bapak kurang inovasi. Misalnya seperti itu gitu. Itu pun orang ngambek gitu. Orang udah pasti ngambek dituding. Ini kan kelemahan itu kan sesuatu yang kurang ya. Kalau dinisbahkan atau ditujukan kepada orang tuh termasuk pada organisasi pasti mereka akan minta bukti karena nggak ada orang yang mau dikritik ya. Ya, Saya Pak. aja kalau dikritik marah gitu. Pak Iwan pasti gini, wah ngamuk saya. Tapi kalau mereka ngasih bukti, nih loh Pak, buktinya Bapak begini ya nggak bisa apa-apa saya kan. Oh iya ada buktinya. Tapi kalau nggak ada buktinya kan ngambek kita kan. Nah, sama dengan organisasi. Jadi, saran saya hati-hati. Terus, itu tadi mengenai pengembangan usaha. Nah, kita mau nanya ke Mirna, pengembangan usaha apa yang kira-kira mau difokuskan oleh Mirna terhadap usaha konveksi Kojo, apa kan? Kojo Garment, Kojo apa? Kojo Garment ya. Ya, Pak. Nah, Kojo Garment ini, kira-kira apa? Untuk ininya ke jersey, Pak. Nah, itu tadi, kenapa ke jersey? Karena kan jersey banyak peminatnya. Kan sekarang lagi tren-trennya lagi banyak yang suka olahraga juga. Nah, itu harus ada buktinya itu tadi ya, harus ada faktanya. Kan itu gampang ngambil dari internet ya banyak ya. Tren apa sih namanya baju. Oh, berarti baju olahraga misalnya arahnya ke jersey misalnya. Nah, jersey yang paling sekarang laris jersey apa misalnya. Ya. Nah, sementara kita melihat bahwa oh, yang lagi tren itu A B C misalnya jersey terus baju apa misalkan ya. Eh, ternyata di Kojo Garment itu tidak fokus ke situ. Oh, berarti kita bisa eh, memberi masukan untuk pengembangan usaha diarahkan ke situ deh, gitu misalnya gitu. Nah, misalnya jersey-nya juga jersey kan jenisnya banyak. Jersey jenis apa? Gitu. Nah, kalau ini usahanya Kojo ini penjualannya sampai lingkup apa? Kabupaten, kecamatan, kabupaten Sampai apa provinsi apa seluruh Indonesia? ada yang se-Indonesia, Pak. Banyak Nah, yang ini saya dari Indonesia. luar Nah, pulau juga. Nah, kalau sudah bicara pengembangan usaha, harus ada data-data detailnya, minta data detail. Tapi udah lewat ya, lain kali aja lah, lain kali kalau bikin kayak gini. Kalau udah bicara usaha, itu ada paling tidak manajemen industrinya ada 4 aspek ya. Jadi ada aspek pemasaran. Nah, pemasarannya itu paling laku di daerah mana? Nah, kemudian varian yang paling laku tuh baju olahraga yang mana? Gitu. Bahkan sampai apakah jenisnya baju untuk laki-laki atau perempuan kalau memang secara gender dipisah ya. Tapi kalau secara gender disatuin berarti enggak. Atau ukuran mana yang paling laris atau bahan baku mana yang paling laris gitu. Nah, itu bisa jadi itu ada datanya nggak gitu-gitu. Sorry. Oh. Mirna nggak minta datanya, Pak. Kayaknya mah kalau diminta mah ada, Pak. Nah, itu kalau bicara pengembangan usaha berarti kan udah harus melihat usaha yang saat ini ya. Nah, jadi gitu, kalau kita mau ngembangin sesuatu kan saat ini kita berada di titik mana. Nah, kita mau menuju ke mana, itu namanya berkembang. Kalau Mirna nggak tahu kita ada di mana, saya mau berkembang Pak. Nah, sementara kita sendiri nggak tahu kita tuh ada di mana. Nah, kan percuma Iya, Pak. gitu. Nah, nanti ada namanya perencanaan menuju ke sana, ada namanya milestone, tahapan-tahapan. Kayak tahapan-tahapan kalau kita kayak mau ke kota lain, naik
tol itu ya, kan ada KM 51, KM 62, kayak itu namanya milestone. Nah, itu untuk pengembangan usaha. Tadi pengembangan usahanya fokusnya berarti kalau dari sisi item ke jersey berarti. Iya, Pak. Nah, itu kan berarti dari aspek pemasarannya. Kalau dari aspek yang lain, misalnya kayak aspek apa namanya keuangan gitu, ada aspek ini nggak apa, misalnya penghematan proses produksinya atau peningkatan penjualannya, revenue penjualannya kemana, atau inovasi bahan baku yang lebih murah gitu-gitu, ada gitu-gitu nggak ada? Paling untuk inovasi desainnya, Pak, Oh, yang inovasi lebih desainnya kenapa? kekiniannya, yang lebih Oh, kekinian. ya itu tadi kita kan itu ya menjas orang ya, jadi nuduh orang kita, Pak ini harus model kekinian. Nah, kalau yang agak baperan pasti akan nanya, loh berarti punya aku nggak kekinian dong gitu. Nah itu harus ada bukti ya. Buktinya apa? Kita menunjukkan bahwa harus kekinian, berarti dianya nggak terlalu kekinian. Itu buktinya apa? Oke, Soalnya suka ada yang beda zaman ininya. beda zaman gimana Mas ya? Oh ini apa namanya? Modelnya masih terlalu yang lama-lama, belum Ya, pernah. ya. Jadi tidak pernah ada review model gitu ya, Gak ada perbaikan pembaruan terhadap model model, yang pembaruan model. sekarang-sekarang. Oh, itu model tahun berapa? Paling dari tahun 2007, 18, 2019-an, Pak. Nah, fakta itu ada di laporan nggak? Oh, belum ada. Nah, itu ditulis kalau nggak keberatan ya, kalau nggak memberatkan, tulis kalau memberatkan ya nggak usah, yang penting buat pengetahuan aja. Iya, Pak, baik. Nah, itu bukti bahwa ini model tahun 2000, berapa tadi? 2018, 2018, 19-an. 18, 19, padahal berdasarkan teori dari internet atau dari apa gitu ya, atau misalnya dari teori mengenai model konveksi misalnya, bahwa baju itu harus diperbaharui modelnya setiap 6 bulan sekali. Oh, berarti ada ketertinggal sekitar 6 tahun ya, 6 tahun kalau dikali 12 cycle model, karena per 6 bulan kan ada perbaruan model. Nah, misalnya seperti itu gitu. Nah, itu kan jadi bukti ya. Kita ngomong itu Pak perlu kekinian, nah buktinya ini gitu. Jadi kalau kita ngasih kelemahan seseorang atau organisasi atau itu harus ada bukti-buktinya. Kalau nggak ada buktinya, itu tadi manusia nggak ada yang mau disalahkan. Iya, Pak. Saya yakin kalau disalahkan ngamuk sama aja. Nah itu menghadapi memetakan. Nah, memetakan peluang bisnis yang dipetakan apanya? Bentar, Pak. Hati-hati ya teman-teman ya, kalau milih judul itu hati-hati ya, karena judul itu yang akan disasar itu selalu perkata di judul itu udah pasti, karena itu judul itu asosiasi terhadap isi ya, jadi gambarkan isi keseluruhan, jadi harus hati-hati. Nah, makanya kalau bikin karya tulis, kalau udah nulis judul itu selalu di print atau ditulis di kertas, tempel di laptop, jadi kita nggak lari kemana-mana. Teori dasarnya ke situ, fakta datanya ke situ gitu. Jadi jangan judulnya apa, larinya kemana gitu. Itu nanti kasihan nggak menjawab kan. Pas lagi ditanya agak Untuk memetakannya itu, Pak, untuk di tren pasarnya, Pak. dengan pasarnya. Tren pasar yang seperti apa? Tren penjualan di mode gaya kekinian pakaian Oh, olahraga. oh ini modelnya berarti. Ya, yang tadi sama. Nah, itu bagus ya. Jadi teman-teman kalau kata memetakan itu apanya yang mau dipetakan, apa wilayahnya kecil diperluas atau dipetakan mengenai pangsa pasarnya, tadinya jualan sorry, dari grade harganya tadinya cuma jualan yang baju low price ya, harga murah-murah sama harga medium price. Oh, sekarang saya mau harga yang elit, Pak. Bikin baju yang harga elit. Nah, berarti kita mulai memetakan pasarnya ya. Iya, Mana-mana Pak. yang harga elit itu yang model seperti apa, lakunya di mana, di pasar yang mana. Nah, itu namanya memetakan, atau memetakan baik apa namanya konsumen ya, kelompok usianya, kelompok apa namanya,
kelompok penghasilannya, kelompok gendernya, misalnya itu memetakan juga gitu. Nah itu harus memetakan tuh harus jelas ya, harus jelas. Terus berbagai ancaman, nah ini ancaman tuh ancaman naon? Bisnis era menghadapi berbagai ancaman. Ancamannya tadi apa? Ada penurunan penjualan gitu? Bentar, Pak. Yang ngancam siapa, diancam di mana, bagaimana ancamannya ya. Itu teman-teman harus kalau nulis sesuatu harus itu ya 5W1H itu harus dipegang ya. Apa tuh? What, when, where, who, how. What, when, sama why. What, when, where, what, why, when, where, how. Nah, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, why itu mengapa, dan bagaimana. 5W1H. Kalau bikin strategi 5W1H. Kalau bikin analisis hanya ke 5W1H. Itu tadi kan ya. Nah, ancaman itu ancaman di mana, kapan, siapa yang mengancam, bagaimana ancamannya, mengapa mengancam, mengapa itu disebut sebagai ancaman, atau mengapa itu dianggap sebagai ancaman. Ada penjelasannya nggak? Untuk ancaman di sini tuh persaingan harganya yang ini, Pak. Persaingan harganya maksudnya dengan kualitas yang seperti itu, harga kita lebih mahal daripada yang rata-rata gitu. Ah, iya. Yaitu pakai bukti dan dituliskan ya. Oh, iya, Nah, Pak. terus dengan metode SWOT. Nah, metode SWOT tadi udah ada definisinya tadi udah ditunjukkan ya kayaknya ya. Kalau nggak salah ya saya sepintas ya. Ada di laporannya, Pak. Oh iya iya betul. Nah, itu tadi udah bagus ya. Ada S sama O, W sama T. S sama W, O sama T. Nah, itu sebenarnya bagus. Cuman kalau yang mau lengkapnya, tapi ini kalau mau lengkapnya ya, ini buat teman-teman aja. Sekali lagi kalau buat TA, hati-hati. SWOT itu satu, dia berdasarkan fakta dan data. Jadi fakta tuh dikumpulin semua sebanyak-banyaknya. Nah, setelah dikumpul semua, disaring, diayak fakta tuh. Mana yang relevan dengan tema kita, mana yang tidak relevan. Kalau fakta atau data yang tidak relevan dibuang. Tapi mana yang relevan diambil. Nah, setelah fakta data itu diambil semua, misalnya ada 10, ada 20 Pak data. Nah, dari 20 data itu mana yang masuk strength? Nah, itu dimasukkan ke kotaknya strength. Oh, data fakta ini masuknya ke opportunity, masukkan ke kotaknya opportunity. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, jadi nanti kadangkala bahkan kalau yang aslinya, kalau di perusahaan yang aslinya, itu kadang jomplang, strength-nya banyak banget, weakness-nya sedikit. Atau ada perusahaan yang kita lagi dikejar-kejar, ketakutan, weakness-nya banyak banget. Strength-nya sedikit. Gitu. Iya, Pak. Itu kalau yang ini. Nah, nanti apa dari strength, weakness, opportunity, threat itu diambil bobot ya penilaian. Mana yang bobot penilaiannya paling besar. Nah, itu diprioritaskan. Jadi nanti kalau bikin program kerja, itu lihat yang prioritas tertinggi dari strength, diperkuat kan. Prioritas yang tertinggi dari opportunity itu didaya gunakan gitu. Nah, prioritas itu nanti dinomorin. Oh, di prioritas 1, 2, 3, 4, 5. Karena dicatat ya saran-saran dari Pak Iwan. Nah, gitu. Biasanya strength-nya diambil 3, opportunity-nya diambil 3, weakness-nya hanya diambil 2, threat-nya diambil 2. Mengapa, Pak? Ah, itu panjang ceritanya. Tinggal beres-beres. Nah, itu kenapa gitu. Jadi nanti strateginya cuma ada 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10 strategi. Nah, 10 strategi itu ngambil dari penguatan strength 3, optimalisasi opportunity 3, menangani weakness 2, nah, threat 2. Dah. Kebanyakan udah. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih. Sholat. Ya Bu, mangga Bu Noneng saya kembalikan. Ini sirupnya banyak banget. Baik, terima kasih Pak Iwan atas saran-sarannya. Ini saya sambil jalan tuh dari FKIP ke FK. Luar biasa.
Aduh, Masya Allah. Maaf ya. Jadi Mirna, apa yang tadi masukan-masukan dari Pak Iwan tuh dicatat sehingga nanti bisa ditambahkan di laporannya ya. Ya, Ibu, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan atas masukan-masukannya yang sangat bagus ya. Karena Pak Iwan ini memang dia cocok, dia menguasai sekali ya kalau masalah marketing itu. Dia kan dulunya manajer marketing ya di perusahaan. Kemudian Orang lapangan, Bu. alhamdulillah ya, bagus sekali. Terima kasih atas masukannya. Nih Harbintoro nih, dipersilakan, ada yang mau ditanyakan atau jangan ditanyakan lah, ada yang mau diberikan saran-sarannya kepada Saudari Mirna atau tertarik tuh dengan produk-produk yang ada di PT Kojo yang Saudari Mirna magang Oh, ini. saya udah beli, Bu, pakai itu. Nah, iya, Oh, Bapak. Terima kasih banyak. PKM udah beli. oh, Mirna ikut PKM dengan Pak Iwan. Enggak, Enggak, Ibu. PKM yang dikti kan beli kaos, Bu, untuk KWT. Oh, itu Mirna, Pak Iwan, kok saya nggak dibagi sih sama Pak Iwan? Untuk KWT, Bu, untuk kita nanti nyusul, Bu. Maulah saya juga tuh dibeliin dong Pak Iwan, biar seragam tuh. Siap. Ya, terima kasih Pak Iwan sebelumnya. Ini sama dengan Bu Rahmi. Bu Rahmi, Bu Rapika, saya kasih tuh jejeran Insya Allah siap. biar sefakultas sama. Jadi kan nanti Mirna kan senang tuh perusahaannya kalau di yuk ini dari Fakultas Teknik Uninus ada yang pesen, kan gitu ya. Berarti kita sudah menjalin kerjasama lebih bagus lagi tuh ya di bidang pemasarannya kan gitu ya. Ya, Pak Iwan begitu sangat bagus sekali dan mendalam ya Pak Iwan ini kalau mengupas mengenai pemasaran ini ya. Pak Iwan itu sangat menguasai, betul-betul menguasai dan sangat mendalam sekali. Terima kasih atas sarannya Pak Iwan yang sudah itu bagus tuh, sangat bagus. Saya Jadi makasih juga, Bu. bisa Bahkan untuk belajarnya. dimasukkan ke makalahnya Mirna ya. Iya, Ibu. Masukan-masukan dari Pak Iwan itu. Ini ada yang bertanya nih, Pak Sony ini dipanggil-panggil mungkin sedang sibuk ya. Baik, ini ada mahasiswa yang mau bertanya nih kepada Saudari Mirna. Ada Rispa, ada Wilis, ada siapa lagi, Restu, Adi Muad, ada Fitri. Ada yang mau ditanyakan, bukan bertanya, tapi yang mau ditanyakan mengenai produk, siapa tuh tertarik tuh dengan produk-produk yang di perusahaan Mirna itu, sehingga nanti nanti kita untuk ini nih untuk tim Fakultas Teknik, untuk tim jurusan Teknik Industri angkatan 2022 ya kalian itu ya? 2021. Nih nanti untuk angkatan 2021 kita mau bikin seragam tuh, karena misalkan barangnya bagus, harganya murah, kan itu mungkin mereka lebih tertarik kan gitu ya untuk membuat seragam gitu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan, Saudari Adi Muad, Wilis, Rispa, ataupun Fitri. Siap Ibu, siap, sudah cukup Ibu. Cukup, baik, terima kasih. Ini kenapa kejar-kejaran, saya juga belum sholat soalnya. Untuk Ibu Kaprodi ada yang mau ditanyakan? Ibu Kaprodi masih ada di sini, masih ada di sini, tidak? Atau sedang mengawas ujian? Mungkin sedang mengawas ujian ya, karena Ibu lihat di ruangannya tidak ada. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih sekali Pak Iwan atas masukan-masukannya yang sangat begitu bagus ya. Kita jadi makin tertarik ya Mirna ya, dengan apa yang Pak Iwan jelaskan itu ya. Baik, untuk itu Ibu tutup aja ya seminar ini untuk Saudari Mirna. Semoga apa yang Saudari Mirna laksanakan di tempat magangnya bisa bermanfaat baik untuk perusahaannya, baik untuk jurusan teknik industrinya maupun untuk Mirnanya, ataupun maupun untuk institusi secara global yaitu Universitas Islam Nusantara ya. Semoga apa yang ilmu yang kalian dapat di jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara ini bermanfaat gitu ya, bermanfaat baik di perusahaan maupun di masyarakat ya, dan bermanfaat terutama untuk dirinya sendiri dan untuk pengembangan diri sendiri kan gitu ya, karena kita itu harus menjadi agen perubahan kan itu ya. Baik, ini yang mau menutup Ibu atau Mirna? Ibu ya, baik. Ya, Ibu. Untuk itu, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah ya di akhir. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.
kasih kepada semuanya. Terima kasih terutama kepada Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho yang telah begitu pertanyaan. Nanti Pak Iwan harus berbagi dengan kita mengenai ilmu ini ya. Ilmunya buat PMB, saya akhiri buat jualan Uninus di PMB. Pak Iwan itu kan nanti bisa jualan juga tuh. Kalau saya mah nggak mau beli, tapi saya mah pengen dibagi sama Pak Iwan. Ini lagi sibuk ini Bu, Dan Bu lagi Rahmi ketawa. Kata Bu Rahmi kita mah nggak beli ya, tapi ini mah Pak Iwan yang neraktir kita beli ke perusahaan Mirna. Soalnya Pak Iwan itu banyak proyek di luar ya. Jadi ini di Halo itu mahasiswa Pak Iwan banyak proyek di luar ya. Baik, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa ini? Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran ya. Ya, Ibu. Untuk mengisi link kehadiran bagi mahasiswa yang hadir, bagi peserta ini seminar, bagi mahasiswa yang hadir seminar, dan untuk Bapak Iwan juga untuk mengisi kehadiran ya di link juga untuk memberikan penilaian. Jangan lupa tepan nilainya Pak. Ya, lagi dinilai nih Bu. Kerja kembali Pak Iwan sedang di mana ini? Lagi di rektorat Bu, lagi biasalah. Lagi di luar ya Pak Iwan ya? Enggak, lagi di kampus, lagi di rektorat, tapi udah mau pulang. Lagi di rektorat, dikira teh lagi di restoran gitu. Jangan lupa bawa makannya ke fakultas. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, persilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Oh, ada seminar kedua. Ya udah, saya izin ini ya, pamit mundur. Kok nggak bisa keluar Bu Rahmi saya? Dikeluarin aja dong. Mana ini? Nggak ada liftnya tuh, nggak ada liftnya. Oh ini ada. Udah. Ya, mungkin Ibu belum beli ya. Pak Iwan, Nggak apa-apalah. lanjut sesi kedua ini moderatornya Pak Iwan kan ya? Iya, siap Bu. Moderator Pak Iwan, pengujinya saya. Pesertanya siapa? Mailani Bu. Melani, ya. Melani sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Nah, ya. Sudah ada juga Melani. Silakan on cam Meliani. Jen, semua digembrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malaikatu shollallahu alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billah. Ya, pertama-tama dari kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam ke hadirat ke junjungan Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta para sahabatnya termasuk kita semua sebagai pengikut setianya insya Allah hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kami bersama dengan Iwan memberikan pembukaan untuk seminar hasil magang atau kerja praktek pada semester ganjil tahun ajaran 2004-2005 pada program studi teknik industri. Pada sesi kedua akan dilaksanakan seminar oleh Saudari Meilani Pusparita Pratama dengan NIM 4103-700-321-1033 dengan penempatan di Pojok Garmen. Dengan yang sebelum dimulai izinkan untuk memberikan
Terima kasih dan penghormatan kepada Ibu Wadek, Ibu Rahmi Rismayani Dery, PSIMT yang sekaligus sebagai dosen penguji. Penghormatan juga kepada Ibu Kaprodi, Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STP MSI, yang sudah menyusun acara ini dengan susah payah dan sangat luar biasa. Sebenarnya kami memberikan, saya secara pribadi memberikan penghormatan, penghargaan, dan kepada Saudara Milani yang sudah susah payah untuk menyelesaikan seluruh kegiatan sampai pada tahapan ini, karena itu saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan Saudara Milani dapat mempresentasikan seminar hasil magang atau kerja prakteknya selama 15 menit, yang nanti akan langsung dilanjut ya, langsung disambung dengan pertanyaan dari dosen penguji oleh Ibu Rahmi Rismayani Dery, SPSI MT. Pada Saudari Meilani Pusparita Pratama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Insinyur Iwan Satrio Nugroho, MM, selaku dosen pembimbing dan moderator. Kepada Ketua Prodi Ibu Rafika Sri Murni STP MSI, dan kepada dosen penguji Ibu Rahmi Rismayani Dery, SPSI MT. Baik, di sini yang pertama ada dengan judul optimalisasi strategi pemasaran di media sosial pada era digital dan pengecekan kualitas pada konversi baru UMKM Julesport. Latar belakang perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, termasuk industri konveksi. Media sosial kini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga telah menjadi platform pemasaran yang efektif bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM. Dengan memanfaatkan media sosial, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran konvensional. UMKM Julesport adalah salah satu unit usaha di bawah CP Kojo Group Indonesia yang bergerak di bidang konveksi, pakaian olahraga, dan seragam. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, Julesport menghadapi tantangan dalam peningkatan pemasaran digital serta memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital serta mengevaluasi sistem pengecekan kualitas produk agar dapat meningkatkan daya saing di pasar. Dengan perumusan masalah dalam kerja praktek ini adalah bagaimana strategi pemasaran di media sosial dapat dioptimalkan oleh UMKM Julesport untuk meningkatkan daya saing di era digital. Yang kedua, bagaimana sistem pengecekan kualitas produk dapat diterapkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM Julesport. Dengan batasan masalah strategi pemasaran di media sosial, laporan ini hanya akan membahas penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran bagi UMKM Julesport di era digital, dengan fokus pada platform media sosial yang paling relevan dan banyak digunakan oleh UMKM seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kerja praktek ini tidak akan mencakup pemasaran melalui media tradisional atau saluran pemasaran lainnya di luar media sosial. Yang kedua, pengecekan kualitas produk. Fokus pengecekan kualitas produk hanya mencakup proses internal yang dilakukan oleh UMKM Julesport untuk memastikan kualitas produk pakaian yang dihasilkan. Proses ini tidak mencakup aspek teknis atau detail dari produksi manufaktur yang lebih luas. Tujuan utama dari kegiatan magang ini adalah untuk memahami dan mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif bagi UMKM Julesport. Selain itu, bagian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pengecekan kualitas produk guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pelanggan. Dengan demikian, diharapkan UMKM Julesport dapat meningkatkan daya saing di pasar konveksi. Dengan profil perusahaan Kojo Garment yang telah berdiri sejak 28 November 2018 oleh Faisal Nursodik, SAB, bersama Dani Ardiansah, SUM. Perusahaan ini berkantor di pusat Jalan Villa Bandung Indah, 67 Cileunyi, Kulon Cileunyi, Bandung. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi dan melayani
pemesanan kebutuhan sandang skala kecil hingga besar baik untuk pribadi maupun organisasi. Production Facilities dan proses yang bekerja di seluruh unit usaha di bawah naungan CP Kojo Group Indonesia saat ini berjumlah produk skala besar di atas 1000 pieces, 300 mesin, dan rumah produk skala kecil di bawah 1000 pieces, 17 mesin. Pembahasan strategi pemasaran digital. Selama kegiatan magang, dilakukan analisis terhadap strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh UMKM Geosport. Beberapa metode yang dilakukan meliputi pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk meningkatkan brand awareness dan engagement pelanggan, penggunaan iklan berbayar seperti Facebook Ads dan Instagram Ads guna menjangkau target pasar yang lebih luas. Pembuatan konten, visual, dan video pendek yang menarik guna meningkatkan interaksi pelanggan serta memperkuat identitas merek Jules Sport di media sosial. Pengecekan kualitas produk. Kualitas produk menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, selama kegiatan magang dilakukan evaluasi terhadap sistem pengecekan kualitas produk di Jules Sport yang meliputi inspeksi bahan-bahan baku, memastikan kualitas kain sebelum memasuki tahapan produksi, pengawasan proses produksi, memantau jalannya produksi untuk mencegah kesalahan dan cacat produk. Pengecekan akhir, melakukan pemeriksaan pada produk jadi belum dikirim ke pelanggan guna memastikan tidak ada cacat atau ketidaksesuaian dengan pesanan. Dalam proses operasionalnya memiliki alur bisnis yang terstruktur dimulai dari penerimaan pesan hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan melalui media sosial atau marketplace. Produk dimulai berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Produk yang telah selesai diproduksi akan melalui tahap pengecekan kualitas akhir. Produk yang lulus inspeksi akan dikemas dan dikirimkan kepada pelanggan melalui layanan logistik. Proses kerja CP Kojo Group Indonesia terlebih dahulu menyelesaikan pembekalan awal tentang industri konveksi dan strategi pemasaran digital. Pengarahan ini akan melalui proses penjalanan bisnis dari awal hingga akhir, mulai dari ide merek hingga pemasaran digital. Salah satu tugas utamanya adalah menciptakan dan mengembangkan merek dari merek kami sendiri dengan nama Jules Sport. Proses pengerjaan tahapan pertama adalah pengembangan konsep brand Jules Sport. Pada fase ini akan mempelajari makna identitas merek termasuk desain, logo, visi misi, dan nilai-nilai yang ingin ditekankan. Jules Sport dirancang sebagai merek konveksi yang berfokus pada pakaian olahraga berkualitas tinggi dan dirancang secara modern. Setelah konsep merek diputuskan, kami mempelajari strategi pemasaran seperti membangun kehadiran merek di media sosial. Langkah berikutnya adalah menerapkan iklan berbayar. Kami diajari cara menggunakan platform seperti iklan Facebook dan iklan Instagram untuk menargetkan audiens tertentu berdasarkan usia, lokasi, dan minat. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Analisis data ini melakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran digital dan pengecekan kualitas produk konveksi pada UMKM Jules Sport. Data dianalisis menggunakan metode statistik yang disajikan dalam bentuk tabel dan perhitungan guna mendukung kesimpulan kerja praktek atau magang. Pengajian data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dan observasi wawancara serta hasil pemasaran digital disusun dalam tabel berikut. Nah, dari bulan November, Desember, Januari ini penjualan sebelum iklan dan penjualan sesudah iklannya baru meningkat. Dari tabel di samping dapat terlihat bahwa penerapan strategi pemasaran digital berkontribusi terhadap peningkatan penjualan secara signifikan setiap bulannya. Analisis pengecekan kualitas produk. Selain analisis pemasaran, dilakukan juga pengecekan kualitas produk berdasarkan tingkat kecacatan dalam produksi. Setelah dilakukan analisis pemasaran, kita melakukan pengecekan kualitas produk. Di mana di November total produksi 30 dan cacatnya 7, dengan Desember 15 produk cacatnya 1, Januari total produksi 19, produk cacatnya 3.
Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat cacat masih dalam batas wajar dan mengalami perbaikan pada bulan-bulan berikutnya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama kegiatan magang, ditemukan beberapa temuan utama peningkatan engagement pelanggan melalui media berkat strategi pemasaran yang lebih terarah. Yang kedua, implementasi iklan berbayar membantu meningkatkan penjualan hingga 14% sampai 29%. Masih terdapat beberapa kendala dalam sistem pengecekan kualitas, terutama dalam tahap inspeksi akhir sebelum produk kirim ke pelanggan. Solusinya berdasarkan hasil tersebut, beberapa rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan kualitas produk di Julesport adalah memberikan pelatihan tambahan bagi tim pemasaran digital agar dapat lebih efektif dalam menyusun strategi konten. Yang kedua, mengoptimalkan sistem kontrol kualitas dengan menerapkan standar inspeksi yang lebih ketat, memanfaatkan umpan balik pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kesimpulannya, dari hasil kegiatan magang ini dapat disimpulkan bahwa pemasaran digital memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing UMKM dengan pemanfaatan media sosial secara optimal dan strategi konten yang tepat. Engagement pelanggan dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, sistem pengecekan kualitas masih perlu dioptimalkan guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar yang diharapkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, integrasi antara pemasaran digital yang efektif dan pengendalian kualitas produk yang ketat sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di era digital ini. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Mina, mangga dari Saudara Meilani, mangga dengan Ibu Pembimbing, Ibu Wadek, Ibu Tami Rismaya dari SPSIMT, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Saya mau tanya dulu sebelumnya, di sana ditempatin di bagian apa? Nice. Di bagian marketing, Ibu. Marketing. Pekerjaannya apa selama KP di sana? Kita pengenalan perusahaan, struktur organisasi, dan alur kerja, memahami sistem produksi konveksi, mulai dari desain, pemilihan bahan, produksi, hingga pengirimannya. Terus yang dilanjutkan untuk tugas buatan brand jersey, kayak kita disuruh buat brand jersey dengan nama Joysport, dengan jadwal bikin konten berkaitan dengan tema edukasi, foto, produk, reel, dan Q&A. Terus disuruh buat juga kalender bulanan. Dibuatkan set ruangan untuk foto-foto produk di Kojo Garment itu, Bu. Terus bikin portofolionya seperti kaos jersey dengan konsep yang sudah dipoto. Jadi bikin portofolio kaos jersey yang sudah dipoto. Terus buat konten di Instagram juga, terus di TikTok juga gitu, Bu, di bagian marketingnya. Oke. Di sana setiap hari atau gimana jadwalnya? Dibikin kalender bulanan setiap hari, Bu, bikin kontennya. Nggak, maksudnya magangnya dari bulan apa sampai bulan apa di sana? Dari September, Ibu, sampai Januari. Sampai Januari. Buat Bu Nuneng. Nah, kalau jual sport ini kan tadi konveksi apa aja ini tuh? Menjual produk apa? Yang kita fokuskan adalah jersey, tapi kita juga membawa kayak bikin juga menerima juga bikin kaos, jaket, kemeja yang kayak gitu, Ibu. Rompi. Ini tuh konveksinya terima pesanan atau memang dia sudah punya produk dengan brand dia sendiri? Terima pesanan, Ibu, tapi kita fokusnya ke jersey. Banyak portofolionya tuh dari jersey aja gitu, Bu. Jersey itu baju apa? Jersey Baju olahraga.
Baju olahraga apa? Yang kayak futsal, Ibu, jersey futsal, badminton, kayak kaos buat olahraga sih. Nah, kemarin yang dipasarin secara digitalnya itu apa? Si jersey-nya itu. Ada di webnya, ada kayak dibuka Ibu webnya. Boleh ditampilin webnya biar bisa lihat juga. Bentar Ibu. Sama laporan KP-nya coba dikirim japri ke saya. Ada nomor saya, Kak? Ada Ibu. Di japri ke saya biar saya juga bisa cek. Bentar Ibu. Ini Ibu. Kayak jersey kayak gini nih Bu. Nah ini portofolio kita, jersey yang kayak gini. Jersey ini. Berarti dia sudah punya produk sendiri ya tanpa ada pesanan juga ya, punya brand sendiri atau dia memasarkan brand modelnya dari luar. Yang yang Mei iklankan itu, yang bantu iklankan itu, Mei iklanin apa? Iklanin konveksinya atau iklanin produknya? Iklanin produknya Ibu sama konveksinya. Soalnya kan kita magang di Kojo tuh. Kita disuruh ini produk dari Kojo Ibu. Kita jadi bikin sampel dari Kojo. Bikin sampel apa? Ya maksudnya ini jadi foto ini tuh dari sampel-sampel yang udah ada di Kojo Garment. Jadi Ya. kita foto, jadi kita jadi bahan contoh buat pemasaran produk. Tadi laporan udah dikirim ke saya belum? Sudah Ibu. Jadi di sini strategi pemasaran di media sosial dapat dioptimalkan oleh. Jadi gimana jawabannya dari rumusan masalahnya tadi? Hasilnya gimana? Di media sosial apa aja ini? Ada Instagram, ada TikTok, Facebook juga ada Bu. Dievaluasi nggak kira-kira yang paling efektif itu Dari Facebook Ibu. Kita dapat orderan pertama dari Facebook. Kita bikin iklan berbayar Ibu, jadi yang sangat berini dari Facebook. iklan berbayar berapa bayarnya? 100.000 tuh bisa dapat 4 kali iklan Ibu, jadi dari jangkauan umur, jangkauan kotanya, sama harinya juga Ibu berpengaruh, jadi kayak batasan iklannya tuh berapa hari, jadi kita bayarnya ada yang 20.000, 30.000 per harinya Ibu. Di Instagram berapa biayanya? Kalau Instagram kita sambungin langsung sama Facebook Bu, jadi langsung sama Jadi nyambung. mau nyambung. Itu cara bayarnya atau daftarnya ke Facebook dulu atau ke Instagram dulu? Kan tuh nge-link tuh. Ke Facebook dulu Ibu. Facebook langsung nge-link ke Instagram gitu. Iya. Berarti hanya untuk 4 kali tayang ya 100.000 itu ya? Iya.
Nah, tadi itu kan ada hasil ya, ada tabel ya kalau nggak salah Mel ya. Ya, Tabel dari data hmm, jualan coba tadi ditampilkan. Itu di laporan ada ada dimasuk. ada Ibu, penjumlahannya juga ada di laporan. Nah, di laporan sebaiknya dipisah. Jadi misalkan dari Instagram berapa, dari Facebook berapa. Tadi pakai Instagram, Facebook sama apa lagi tuh, Mei? Di TikTok Ibu. TikTok. Nah, itu harus dipisahin. Jadi data dari TikToknya berapa, Oh dan ya, dari Facebooknya berapa, kemudian dari Instagramnya berapa. Nah, itu untuk evaluasi gitu. Nanti strategi itu ditetapin. Nah, strateginya tentunya harus jelas. Nanti kan itu dievaluasi strateginya kan, sehingga nanti sebaiknya kemana gitu. Jadi diperbanyak iklannya kemana, ke TikTok kah, atau ke yang diperdalam manakah gitu, atau ke Facebook kah, atau ke Instagram kah, atau nanti perlu membuka medsos baru. Misalkan medsos barunya apakah perlu ke online shop yang lain, udah ngerambah ke online shop nggak kayak Lazada, Tokopedia, Shopee. belum Ibu. Nah, itu harusnya dievaluasi juga nih. Barangkali kita bisa masukin ke situ juga gitu kan. Makanya harus evaluasi ketika memasukkan media sosial itu dievaluasi seperti itu. Makanya harus cantumin tuh dapatnya dari Facebook berapa. Jangan sampai kita iklan ke eh, yang tidak efektif kan ibaratnya. Paling banyak di mana? Karena sekarang banyak sekali ya penjualan online itu gitu. Hmm, iklan. Penjualan sudah iklan November segini, Desember segini, Januari segini ya, tapi tidak dibagi ya. Ini sebagai presentasi peningkatan saja. Kalau tadi perumusan hasil, coba tadi saya lihat lagi dong, tampilin lagi yang hasil dari hasil penelitian, dari hasil laporannya apa coba? Yang PPT tadi, tolong di-share kembali. Yang ini Ibu. Apa tuh Mas Tempe, menurut Teh? Mau nggak? Mau beli apa nanti mana ke sana? Hasil masih terdapat beberapa kendala dalam sistem pengecekan kualitas, terutama dalam tahap inspeksi akhir. Nah, di sini kendalanya apa saja? Kayak jahitan yang kurang rapi, terus logo yang salah Ibu. Nah, ini tuh maksudnya masih terdapat beberapa kendala dalam sistem pengecekan kualitas. Dalam sistem yang kendalanya sistem pengecekannya, atau diketahui ada kualitas yang tidak baik. Oh, kurangnya pemahaman dalam ini pengecekannya Ibu. Jadi nggak terorganisir, harus gimana. Kan kayak dari prosedur pengecekan kualitas ini tuh awalnya dari bahan baku dulu. Nah, ini mah enggak gitu Ibu. Jadi selama ini belum ada. Iya, belum konsisten aja Ibu jadinya tuh kayak harus di proses akhirnya aja langsung, jadi pengecekan tuh proses akhirnya nggak dari awal, nggak pas produksi nggak dicek kayak gitu. Jadi hasil akhirnya aja yang dicek. Jadi kembali lagi ke awal harus revisian lagi kayak gitu Ibu.
Begini ya. Oh, Ya, mohon maaf, barusan sinyal saya keluar. Eva, Sinyalnya kurang bagus, Pak Iwan. what? Medan peserta lainnya, mohon maaf. Pak, ini baru selesai makan. Oh, yes, yes. Oh. Nah, tadi tolong dijelaskan di sini kendala dalam sistem pengecekan. Nah, ini kendalanya itu dalam sistem pengecekannya apa saja coba? Cacat produksi awal Ibu, jadi pengecekannya tidak terkonsisten, nggak dari awal gitu. Jadi cuma di akhir aja pengecekannya tuh. Jadi udah di akhir udah beres semuanya, baru dicek. Nah nanti ada pengecekan tuh di akhir. Nah nanti direvisi lagi tak. Jadi nanti teh kekirim produksinya teh jadi lambat Ibu. Nah, itu dicantumin nggak di dalam laporan? Ada Ibu. Jadi dicantumkan kendalanya apa saja, sehingga nanti dampaknya itu seperti apa, dampak untuk perusahaannya, baik dampak untuk konsumennya seperti apa kan. Tadi dijelasin di hasil tuh harusnya menjelaskannya. Jadi ketika ada kendala dalam sistem pengecekan tuh kendalanya apa sebutin, apakah tidak ada SOP atau apa gitu kan mempengaruhi kan. Ada SOP-nya nggak di sana? Nggak ada Ibu. Nah, nggak ada bahan. Nah, itu nanti bisa jadi masukan tuh di solusi, ya. Nah, jadi masukan nanti tambahan solusinya. Jadi SOP-nya dalam kendalanya apa saja dicantumin. Nah, dari kendala-kendala itu yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan supaya pengecekannya lebih lebih tertata dan lebih berurut gitu kan. Terus dampaknya seperti apa gitu. Dampak dari tidak dilakukan pengecekan atau dampak dari kendala yang ditemukan ketika pengecekan kualitas gitu. Jadi dampak yang negatifnya seperti apa buat perusahaan? Coba kalau pengecekan seperti itu buat perusahaan dampaknya apa ya, Mei? Dampaknya apa? Dampak dilakukan solusi itu Ibu. Bukan dampak kalau pengecekannya masih sistem seperti itu. Menurut Mei, kendalanya buat perusahaan apa aja tadi satu? Satu, tadi bolak-balik kan, Iya, bolak-balik produk. revisinya ya. Sama Apalagi, pengiriman yang jadi lambat Ibu. Jadi customer tuh banyak yang komplain tuh pengiriman yang lambat. Misalnya pengiriman harusnya dipakai tanggal sekian baru jadinya sekian gitu Ibu. nah itu dicantumin customernya. Udah gitu, eh, dampaknya lainnya buat perusahaannya nanti jadi brandnya jadi nggak bagus kan? Iya, Lambat lah tokonya mengirimkan barang gitu kan, atau lambat memproduksi sehingga kalau konsumen yang butuhnya cepat udah lari ke konveksi yang lainnya gitu. Itu perlu digambarkan di hasilnya gitu ya. iya Gitu. Ibu. Perlu diuraikan dan nanti masukan-masukan itu akan menjadi saran dari hasil yang kamu eh, kerjakan ini saran-sarannya. Jadi harus matching eh, antara solusi dengan hasil. Di sini hasilnya apa, solusinya apa gitu. Memberikan pelatihan tambahan bagi tim pemasaran digital agar dapat lebih efektif dalam menyusun strategi konten. Nah, gitu. Kemudian mengoptimalkan sistem kontrol kualitas dan menerapkan standar inspeksi yang lebih ketat. Nah, gimana mengoptimalkan sistem kontrol kualitas di sini SOP-nya aja belum ada. Berarti harusnya menyusun dulu SOP baru diimplementasikan gitu kan. Nah, memanfaatkan umpan balik pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk layanan. Ya, umpan balik, ini patokannya dari mana? Dari hasil yang mana nih memanfaatkan umpan balik tiba-tiba gitu kan. Makanya tadi saya minta evaluasi yang tadi 30 peningkatannya tuh dari Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah, atau dari apa. Nah, itu jadi saran solusinya untuk lebih banyak mengiklan di bidang tersebut gitu. Karena ternyata pangsa pasarnya banyak di Facebook misalkan gitu kan. Kemudian perlunya misalkan membuka karena terjadi peningkatan yang signifikan setelah dilakukan pemasaran digital, berarti disarankan misalkan perusahaan tuh harus meneruskan pemasaran digital ini atau merambah ke media-media pemasaran lainnya gitu. Nah, jadi harus terkaitan antara hasil dan solusi yang diberikan gitu. Dilengkapi saja, Mei ya. Iya Bu, baik. Kalau Mei di sana magang dari jam berapa sampai jam berapa, Mei?
dari jam 9 sampai jam 4 9 sampai jam 4 sore. Oke, Senin sampai Jumat sampai Sabtu. sampai Sabtu. Jumat Ibu, jadi Sabtu Minggu libur. Oke, di sana apa yang Mei dapatkan dari hasil KP ini? Eh, saya tahu penerapan strategi pemasaran Ibu digital untuk UMKM, yang terus manajemen produksi dan proses bisnis yang kayak penjahitan dari awal pembelian bahan sampai produk kirim. Terus pentingnya pengecekan kualitas atau quality control. Itu aja Ibu. Oke, nah ya, jadi ada sesuatu yang berdampak positif ya dari hasil KP kemarin itu ya. Biasanya Mei kan belajar sama teori saja di kelas, sekarang sudah bisa Mei implementasikan atau bisa dapat ilmu langsung dari lapangan seperti apa berupa praktiknya ya. Nah itu saran saya relasi-relasi yang Mei dapat entah itu di konveksi atau selama magang kemarin itu tetap dijaga relasinya ya gitu. Karena kita nggak tahu suatu saat kapan kita membutuhkan relasi-relasi kita tersebut gitu. Entah setahun lagi, 2 tahun lagi ke depan nggak tahu Allah alam gitu kan. Jadi tetap dijaga relasinya sebanyak-banyak relasi. Karena rezeki itu tidak hanya harus berbentuk uang, tetapi relasi, pertemanan, persahabatan itu pun adalah bagian dari sebuah rezeki buat kita ya. Jadi tolong jaga relasinya ke depannya gitu ya. Itu juga dan teman-teman satu angkatan teman-teman juga gitu ya. Kalau udah lulus ya jangan saya melupakan gitu kan. Dan dari saya cukup sekian, Pak Iwan. Bu, terima kasih atas pengarahan, bimbingan, masukan dari Ibu Wadek sebagai dosen penguji, Ibu Rami Rismayani dari SPSI MT. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wadek itu bisa menjadi masukan ya dan informasi yang berharga yang untuk dari saudari Meilani. Ya, dengan pengarahan dari Ibu Wadek dari tim menguji sudah tim penguji sudah selesai ya. Berarti tinggal dari dosen yang hadir dari Ibu Kaprodi, Ibu Rafika Teksrimuni SPSIMT, ada yang ingin diberi masukan atau tambahan? Atau dari rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, atau Bapak dosen Pak Sony Harbiantoro? Ya, jika tidak ada, demikian berakhir untuk seminar magang atau kerja praktik dari Saudara Meilani Pusparita Pratama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala kerja keras seluruh pihak yang telah menyusun, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan sebaik mungkin. Mengingatkan untuk Bapak Ibu mengisi dan rekan-rekan mengisi presensi dari seminar magang atau kerja praktek. Kemudian dari Ibu penguji dimohonkan untuk memberikan penilaian kepada peserta seminar magang dan kerja praktek mahasiswi ini. Dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan masukan dan juga informasi dan juga bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Untuk berikutnya. Ya, terima kasih Pak Iwan. Dan buat peserta lain semangat semuanya ya. Saya izin nih. Terima kasih Bu. Terima kasih.
Mangga untuk selanjutnya dari Saudari Fitri Adila Hindrayani untuk serta berikutnya dengan pembimbing Bapak Sony Harbiantoro, dan untuk sebagai pembimbing untuk moderator waktu tak tepat kami persilakan kepada Bapak Sony Harbiantoro, dan izin untuk saya menjadi dosen penguji. Mangga Pak Sony. Ya Pak Sony, mungkin karena ada kesibukan ya. Oh, masih udah. Mangga Pak Sony. Cek apakah suara saya terdengar? Mangga Pak, terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iwan Satrio selaku dosen penguji, kemudian Bu Fitri ya sebagai presenter, kemudian rekan-rekan mahasiswa lain, Bu Rahmi juga tampaknya masih ada gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara presentasi Bu Fitri Adira Hendrayani ya yang melaksanakan magang di BBSPJ ILM. Jadi saya bertugas sebagai dosen pembimbing juga sebagai moderator ya. Jadi memang acara ini merupakan bagian ya dari evaluasi akademik yang bertujuan untuk menguji hasil kerja dan pemahaman dari mahasiswa yang melaksanakan magang gitu ya. Nah, saat ini Bu Fitri sudah mulai siap-siap ya Bu ya. Oke. Jadi Bu Fitri Adira Hendrayani ini sudah melaksanakan kerja praktek ataupun magang di BBS PJ ILM. Kebetulan sebentar saya coba ini dulu ya. Oke, baik ya. Jadi Bu Fitri ini melaksanakan kerja praktek di BBS PJ ILM bersama dengan Bu Citra gitu ya. Membahas tentang kualitas ya, manajemen kualitas pada produk SAP di mesin stamper gitu. Oke, itu mungkin topik yang akan disampaikan oleh Bu Fitri gitu ya. Oke, kemudian untuk pelaksanaan presentasi waktunya 15 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu pembukaan dari saya gitu ya. Jadi silakan kepada Bu Fitri untuk mempresentasikan hasil laporan magangnya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Izin share screen. Mohon maaf, apakah sudah tampil? Oke, sudah Bu. Ya, sudah. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho, MM, selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Sony Harbintoro, STMT, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STPMSI, selaku Ketua Program Studi dan Koordinator Kerja Praktik. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu dosen yang turut hadir dalam acara seminar KP ini, beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Rabbi Sohri Sadri, wa Yasirli Amri, wa Hlul 'Uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Fitri Adira Hendrayani, mahasiswa program studi teknik industri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi laporan kerja praktik saya dengan judul Analisis Pengendalian
kualitas proses machining mesin stamper Partsat menggunakan metode Six Sigma di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin. Nah, pada presentasi siang ini, saya akan membahas 6 poin utama. Yang pertama itu terkait pendahuluan, yang kedua itu ada landasan teori, yang ketiga itu ada metodologi, yang keempat itu hasil dan pembahasan, yang kelima itu konversi mata kuliah, dan yang terakhir itu ada penutup. Nah, salah satu aspek yang paling penting dalam menjaga daya saing sebuah perusahaan itu adalah menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, upaya yang dapat dilakukan itu dengan meningkatkan mutu perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin memproduksi mesin stamper dengan sistem make to order, di mana mesin stamper ini digunakan untuk memadatkan batu balas pada rel kereta api. Pemadatan ini bertujuan agar getaran pada rel kereta api itu dapat tersalurkan secara merata, sehingga kerusakan pada rel kereta api dapat diminimalkan. Dalam proses pembuatan komponen mesin stamper, kualitas produk itu menjadi suatu faktor penentu keberhasilan perusahaan, di mana komponen mesin stamper ini memiliki peran yang krusial dalam kinerja mesin secara keseluruhan. Oleh karena itu, kontrol kualitas menjadi penting untuk menentukan keberhasilannya. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ini. Mohon maaf, apakah layarnya sudah berpindah, Bapak Ibu? Belum. Masih pendahuluan. Harusnya pindah kemana ya? Ya udah udah halaman dulu. Apakah sudah berpindah, Bapak? Baik. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama itu bagaimana proses produksi pembuatan mesin stamper untuk Partsat di workshop pemesinan BBSPJILM. Yang kedua itu bagaimana kualitas pada produksi mesin stamper untuk Partsat dengan menggunakan metode Six Sigma. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama itu pengumpulan dan pengolahan data dilakukan di workshop pemesinan BBSPJILM. Yang kedua itu data yang diolah hanya data hasil cacat produksi mesin stamper pada Partsat. Yang ketiga itu pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Six Sigma. Nah, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu mengetahui proses produksi mesin stamper pada Partsat di workshop pemesinan BBSPJILM. Yang kedua, pembuatan mesin stamper untuk Partsat dengan menggunakan metode Six Sigma. Yang pertama itu ada landasan teori terkait pengendalian kualitas. Nah, menurut Gaspar Vincent tahun 2005 menyatakan bahwa pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivasi operasional yang digunakan untuk memenuhi standar kualitas yang diharapkan, di mana tujuannya itu untuk barang hasil produksi itu dapat mencapai standar kualitas yang perlu ditetapkan. Yang kedua itu mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga itu mengusahakan agar biaya desain dari produk menjadi sekecil mungkin. Kemudian yang keempat mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Nah, yang kedua itu terkait pengertian Six Sigma. Nah, Six Sigma ini merupakan alat pengendalian kualitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kecacatan pada industri jasa ataupun manufaktur, di mana tujuannya itu untuk mengetahui level kecacatan suatu produk berdasarkan 6 Sigma.
Nah, untuk tahapan pada proses Six Sigma ini menggunakan 5 tahapan, yaitu ada tahap define, di mana tahap ini mengidentifikasi proses produksi hingga jenis cacat. Yang kedua itu ada tahap measure, di mana tahap ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisa permasalahan dari data-data yang ada. Yang ketiga itu ada tahap analyze, di mana tahap ini itu menganalisis hasil perhitungan DPMO, level sigma, penentuan penyebab, dan akar permasalahannya. Kemudian yang keempat itu ada tahap improve, di mana pada tahap improve ini merupakan usulan rancangan perbaikan yang akan diimplementasikan. Kemudian pada tahap kontrol, usulan perbaikan dengan metode Six Sigma ini akan dievaluasi secara berkala. Kemudian itu ada Quality Control 7 Tools. QC 7 Tools ini adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas ataupun mutu. Nah, ketujuh alat tersebut yaitu berupa check sheet, control chart, cause and effect diagram, Pareto diagram, histogram, scatter diagram, dan flowchart. Nah, untuk metodologi yang dilaksanakan selama kerja praktik ini yaitu dengan menggunakan metode observasi dengan melalui pendekatan kuantitatif, di mana terdapat beberapa metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Yang pertama itu ada tahap observasi, yang kedua itu tahap wawancara, yang ketiga itu ada tahap dokumentasi. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, seperti yang telah tadi saya sampaikan bahwa analisa menggunakan Six Sigma ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahap define, di mana pada tahap define ini dibuatkan diagram SIPOC untuk menggambarkan suatu proses atau aliran dalam sebuah perusahaan yang dimulai dari input bahan baku sampai diterima oleh konsumen. Nah, untuk suppliernya itu ada dari PT Honda, PT Naga Indo Sinar Abadi, PT Misumi. Untuk inputnya itu berupa logam, aluminium, engine Honda GX5, rubber, banding NTN. Nah, untuk prosesnya itu setiap komponen mempunyai proses yang berbeda-beda. Namun untuk gambaran besarnya dimulai dari loading bahan baku, setup mesin, operasi, kemudian cek dimensi dan unloading. Untuk outputnya itu yaitu berupa mesin stamper dengan customer PT Veja. Nah, pada tahap define ini juga dibuatkan pendefinisian proses produksi part SAP dengan menggunakan OPC, di mana tujuannya itu untuk mengetahui keseluruhan proses pembuatan produk SAP ini.